menunjukkan siap berkorban, ya. Ada manusia-manusia hanya untuk maksiat, ya, transportnya saja bisa jutaan, ya, belum biaya maksiatnya, ya. Dari suatu negara ke negara yang lain hanya untuk apa? Hanya untuk maksiat, ya. Bahkan sebagian orang untuk suatu kemaksiatan bisa ratusan juta yang dilakukan, ya. Itulah upaya setan di dalam menggoda manusia dengan cara al-fazzu, ya. Dengan cara al-fazzu, membuat manusia itu ringan, ya. Oleh karena itu pentingnya zikir, ya, pentingnya zikir agar manusia, ya, terhadap kemaksiatan itu merasa berat, ya. Kenapa berat? Karena masih berlaku apa yang disebut dengan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ya. Manusia yang masih dijaga oleh Allah, manusia yang melihat kemaksiatan itu, ya, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menjijikkan bagi dirinya, ya. Sebaliknya manusia yang masih bersama Allah melihat kebaikan-kebaikan itu sebuah keindahan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, ya. Maka orang yang sudah kena trik setan wastafziz, ya, maka kemaksiatan itu tidak lagi dipikir panjang, kapan mau kerjain, ya. Nah, itu namanya wastafziz, ya. Wastafziz man istata'ta minhum, ya. Usahakanlah atau godalah manusia itu agar ringan bermaksiat dari orang yang kamu bisa goda, man istata'ta, ya. Ya, berarti ada yang nggak bisa, ya. Nah, siapa yang nggak bisa itu? Ya, orang yang banyak berzikir, bil khusus zikir-zikir yang direkomendasikan oleh Rasulullah bisa menjaga dari setan, ya. Bil khusus zikir doa dengan hadits sahih, ya, yang diawali dengan sebuah tawassul, ya. Tawassul yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Maksudnya dengan memuji Allah, ya. Zikir pagi dan petang yang biasa atau yang disusun oleh salafiyin, ya. Nah, itu selalu mencantumkan zikir doa, ya, dijaga dari syaitan, ya. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah, ya, rabba kulli syai'in wa malikah, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarakihi. Aku berlindung dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan semua makhluk yang menjadi pendukung syaitan, syarri syaitani wa syarakihi, ya. Wa naqtarifa ala nafsi su'an, aku berlindung jangan sampai aku terjerumus berbuat maksiat, apalagi mengajak orang lain bermaksiat, karena berarti mengajak orang lain bermaksiat sama saja dirinya berperan sebagai setan manusia, ya.
dikatakan dalam riwayat bahwa sungguh setan itu merasa sangat terganggu apabila manusia itu membaca doa ini, ya. Dengan hadits sahih, Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarakih, dan seterusnya, ya. Maka insyaallah orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah, ya, minimal perlindungan kita kepada Allah dari surat An-Nas, ya. Insyaallah yang paginya baca surat An-Nas termasuk orang-orang yang, atau tidak termasuk orang-orang yang manistata'ta minhum, ya. Karena mereka yang tidak termasuk manistata'ta minhum, ya, yang nggak bisa ditundukkan oleh iblis, maka lawan katanya menjadi orang yang ringannya dalam amal soleh. Suruh baca Quran ringan, suruh menghafal ringan, suruh sholat malam ringan, dan lain sebagainya, ya. Man istata'ta minhum bisautika, ya, dengan suaramu, ya. Apa ini maksud dengan suaramu, ya? Maka para mufassirin menjelaskan semua suara yang mengajak, ya, atau semua ucapan, ya, yang mengajak manusia kepada kemaksiatan kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan sautu iblis, ya. Dari ajakan maksiat yang terkecil sampai ajakan maksiat yang terbesar, ya, itulah yang berarti sautu iblis, ya. Yang terkadang sudah terlupakan bahwa itu sautu iblis, ya. Apakah seperti ajakan agar manusia tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya misalnya, ya. Al-Quran tidak boleh lagi mengatur negara, mengatur rumah tangga, mengatur masyarakat, ya. Itu aslinya sautu iblis, ya. Namun begitu ringannya ucapan ini, ya, orang udah nggak merasa lagi. Itu seakan-akan hanyalah sebuah alternatif pemikiran, ya. Orang boleh mengatur kehidupannya dengan yang lain, ya, ya, tapi tidak boleh mengatur kehidupannya dengan Al-Quran, ya. Apakah ajakan agar tidak menutup aurat, apakah ajakan macam-macam, ya, apalagi di Februari ini biasanya, ya, ajakan bervalentine, ya, ya, itu juga merupakan sautu iblis, ya. Wa ajlib alaihim, ya. Dan kerahkan, ya, kepada manusia itu tentaramu yang berkuda dan tentaramu yang pejalan kaki, ya. Wa ajlib, ya. Ajlib itu dari kata apa? Jalabah, ya. Jalabah itu artinya apa? Ya. Suara yang berisik, ya. Jadi setan iblis itu nggak henti-hentinya mengajak
setan-setan yang lain untuk menggoda manusia, ya. Ayo lakukan ini, lakukan itu, ya. Ya, goda orang itu agar berzina, goda orang itu agar syirik kepada Allah dan lain sebagainya, ya. Jadi itu ada ajakannya, sehingga berkumpul setan-setan yang lain untuk menggoda manusia, ya. Jadi artinya apa? Setan saja untuk menggoda manusia, ya, mengkiatinya dengan istilah kita berjamaah, beramai-ramai, ya, keroyokan, ya. Maka aneh jika orang beriman nggak mau beramai-ramai, ya, nggak mau berjamaah, ya, supaya dapat ilmu, gabung ke sebuah jamaah, ya, supaya menjadi soleh-solihah, bergabung dengan jamaah, ya. Karena setan saja berjamaah. Wa ajlib alaihim bi khailika, ya. Bahkan jamaahnya ada yang berkuda. Berkuda itu berarti apa? Punya gerakan yang lebih cepat, ya. Di mana nih yang mau digoda? Tuh di sana itu, langsung. Warajilika, ada pasukan yang pejalan kaki, ya. Jadi ada yang dengan kecepatan normal, ya. Wasyarikhum fil amwal, ya. Dan godalah juga manusia itu dengan melibatkan dirimu dalam urusan harta dan anak-anak mereka, ya. Dan godalah manusia itu, ya, dalam urusan harta dan anak-anaknya dengan melibatkan diri dalam kehidupan mereka, ya. Maka contohnya apa? Bahwa manusia itu dalam kehidupan ekonomi dan kehidupan keturunannya ada unsur setannya, ya. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, mereka yang tidak tidak berhati-hati terhadap kehalalan hartanya, berarti di situ setan sudah terlibat. Syarikhum amwal, ya. Mereka yang dalam hubungan suami istrinya tidak membaca basmalah, ya, maka di situ setan terlibat, ya. Bukankah Rasulullah mengatakan, siapa yang mendatangi istrinya kemudian dia berzikir bismillahi Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya, ya, fa in qaddara lahu waladun lam tadurrahu, ya. Maka jika hubungan suami istrinya ditakdirkan jadi anak, ya, maka Allah menjamin anak itu tidak akan bisa digoda, tidak bisa dikotori oleh setan, ya. Nah, ini hadis ini dengan ayat ini sangat berkaitan, ya. Jadi siapa yang tidak berzikir, wasyarikhum fil amwali wal aulad, ya. Bahkan yang terbesar, ya, apa misalnya dorongan agar manusia itu terjerumus dalam riba, ya, yang mungkin karena riba dia jadi kaya, tapi kayanya kaya yang
ada unsur setannya, ada unsur iblisnya, ya. Atau mereka yang berbisnis dengan bisnis curang, ya, menjadi mutaffifin. Memang sih untungnya banyak, ya, ya, ataupun berbisnisnya dengan menipu, ya. Ya. Memang untungnya banyak, tapi harta yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, berarti itu harta yang wasyarikhum fil amwal, ya. Harta yang di dalamnya terlibat setan, ya. Bahkan sampai urusan makan pun, ya, Rasulullah mengatakan setan terlibat di situ, ya. Siapa yang makan tidak memulai dengan basmalah, maka setan ikut masuk. Setan ikut menikmati makanan itu, ya. Ya, siapa yang masuk rumahnya tidak berzikir, ya, ya, maka setan yang di jalan pun ikut masuk di dalamnya, ya. Ya, banyak hadis, ya, yang menjelaskan wasyarikhum fil amwali wal aulad, ya. Terlibatlah kamu wahai iblis di dalam harta manusia itu dan anak-anaknya, ya. Jadi untuk keterlibatan terhadap anak-anak, ya, bahkan setan sudah memulai perannya sejak, ya, manusia, ya, manusia itu, ya, berhubungan suami istri, ya. Karena itu pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka yang tidak beriman, ya, wallahu a'lam, ya, apa ia masih ingin, masih sadar pentingnya ingat kepada Allah di saat-saat di mana manusia ingin melampiaskan hawa nafsunya, ya. Hanyalah orang yang terbiasa berzikir kepada Allah sampai dalam kondisi yang di mana manusia sibuk dengan hawa nafsunya, di situ dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kemudian terhadap kehidupan anak, bahwa setan berperan ketika anak itu tidak diarahkan beriman kepada Allah, ya. Apa yang disebut dalam hadis fa innama abawahu yahawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi, ya. Ketika orang tua itu membiarkan anaknya bodoh amat lah, mau soleh mau enggak, ya, mau sholat mau enggak, ya, mau agama apa aja sama, ya, maka berarti, ya, anak itu sudah menjadi tumbal setan. Yang dimaksud dengan wasyarikhum fil amwali wal aulad, ya. Ya. Sehingga penjagaan manusia terhadap anaknya dari setan berarti dimulai sejak peletakan benih itu, ya. Kemudian dilanjutkan saat lahir, ya. Saat lahir, semua yang melihat bayi itu disunahkan berdoa agar bayi itu dilindungi oleh setan, ya. Ya, sebutlah bayinya laki, Allahumma inni u'idzuka bikalimatillahi tammah, ya, min kulli ainin lamah, ya.
wa min kulli syaitanin wa hammah. Ya. Ya. Jadi ya kalau ada 10 orang yang melihat bayi itu, berarti ada 10 orang yang mendoakannya. Ya. Ya, kemudian diarahkan untuk menjadi anak yang soleh, ya. Itu juga upaya agar anak itu tidak diterkam oleh syaitan. Ya, dahsyat sekali ya. Jadi kita juga harus bisa mengambil satu pelajaran, ya, bahwa semangat syaitan di dalam merekrut manusia, ya, merekrut manusia agar menjadi pengikutnya, menjadi pendukungnya, menjadi pasukannya, itu sudah dimulai sejak masih benih, ya. Begitu juga saat lahir, begitu juga udah saat dewasa, enggak berhenti. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya perhatian terhadap dakwah memperbaiki manusia, maka juga ya harus punya satu perhatian yang jangan kalah sama syaitan, ya. Semangatnya memperbaiki kehidupan manusia juga dilakukan sejak dini, ya. Maka penting bagi orang tua untuk merutinkan doa, ya, doa agar keturunan itu dijaga oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Maka jangan sampai anak itu kemudian dikuasai oleh syaitan, ya. Sebabnya kenapa? Ya karena tidak didoakan, karena tidak diarahkan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian wa'idhum, ya. Jadi ada 3, ya. Ada 3 cara syaitan menghancurkan manusia. Istafziz, ajlib, wa'idhum, ya. Buat ringan, ya. Keroyok manusia itu, ya. Yang menggoda jangan satu, semua ikut-ikutan, ya. Yang bekerja jangan satu, semua bekerja untuk menghancurkan manusia. Wa'idhum, buat manusia itu ya, janji-janji yang palsu, ya. Wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, ya. Ya, janji setan itu adalah janji yang sifatnya ghurur, ya. Ghurur itu tuh, ghurur artinya apa? Dalam bahasa Arab disebut janji ghurur, ya, adalah sesuatu yang dibungkus dengan kebaikan, ya. Sesuatu yang dibungkus dengan kebaikan, ya. Katakan setan menggoda manusia, nasallallahu lana wa lakumul afiyah, digoda berzina misalnya, ya. Maka bahasa godaannya enggak apa-apa kalau sekali aja, kan nanti bisa taubat, ya. Orang yang bertobat itu juga dicintai juga oleh Allah, gitu, ya. Jadi istilahnya apa? Tahbibus syai' al-makruh, ya. Upaya syaitan untuk membungkus sesuatu yang jelek itu dengan bahasa-bahasa yang indah, itulah yang disebut dengan wa'idhum
wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya. Maka terkait dengan janji-janji setan seperti ini, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal mengingatkan manusia dengan surat Ibrahim ayat 22, ya, bahwa nanti di hari kiamat setan akan, apa istilahnya kalau kita itu konferensi pers, ya, setan akan membuat apa, ya, press release, ya, buat pernyataan, ya. Ya, menarik itu pernyataan setan di hari kiamat itu, ya. Sesungguhnya bisa menjadi konsep bagaimana agar diri kita aman dari setan, ya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru, ketika urusan hisab, urusan sesi-sesi hari kiamat sudah selesai, udah divonis ini ahli surga, ini ahli neraka, ya, maka setan pun menjelaskan upaya-upayanya dulu saat di dunia terhadap manusia. Kata setan itu, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya janji Allah terhadap kalian itu janji yang pasti, ya. Tapi janji saya janji yang palsu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ya. Oleh karena itu Al-Quran, ya, selalu mengingatkan, ya, sikapilah janji Allah itu dengan keyakinan yang sangat mendalam. Karena kalau kamu tidak bisa meyakini janji Allah, naudzubillah, kamu akan terjerumus kepada meyakini janji syaitan, ya. Maka betapa janji Allah itu pasti benar, Allah pun perlu memulai dengan apa? Memulai dengan sumpah. Wadh-dhariyati darwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi', ya. Itu semua tujuannya agar kita jangan sampai terjerumus meyakini janji setan, sementara janji Allah nggak yakin, ya. Ya, di ayat yang lain dengan 5 kali bersumpah, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udran aw nudra. 6 kali Allah mengulang-ulang isi sumpahnya. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa semua yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar. Innama tu'aduna lawaqi', ya, jadi di surat Adz-Dzariyat innama tu'aduna lasadiq, di surat Al-Mursalat innama tu'aduna lawaqi', ya. Dan diulang 10 kali, yang enggak percaya bahaya. Wailul yauma idzil lil mukadzibin, ya. Bahaya bagi manusia yang enggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu semua upaya Allah memberi motivasi manusia agar lebih percaya kepada janjinya daripada janji syaitan, ya. Tapi masalahnya jika manusianya kurang dekat dengan, ya, dengan kurang dekat dengan Al-Quran, bagaimana bisa mendapatkan penjelasan agar dirinya jangan sampai
yakini janji-janji syaitan itu, ya. Di ayat yang lain, ya, janjinya apa? Ya, inna syaitanu ya'idukumul faqra, ya. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan, ya. Kalau kamu ngaji terus, kapan kayaknya? Kalau kamu sholat terus, kapan kayaknya? Itu orang nggak pakai sholat juga kaya, ya. Kalau kamu infak, hartamu akan berkurang, ya. Ya, begitulah janji setan dalam kehidupan manusia, ya. Maka Allah pun menjelaskan, inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, ya. Sungguhnya manusia-manusia yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, laisa laka alaihim sultan, ya. Tidak akan ada kemampuan atau kekuasaan apapun terhadap mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, ya. Dan cukuplah Tuhanmu itu, Allah itu, ya, menjadi penjaga bagi orang-orang yang bersifat ibadi, ya. Jadi ini juga ada kesamaan dengan surat Ibrahim 22, ya. Jadi setan mengatakan, kalau janji saya itu semua palsu semua, tapi itu nanti diungkapkan oleh setan di hari kiamat, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, tapi sudah dibocorkan dulu oleh Allah sampai saat ini. Seharusnya manusia yang percaya kepada Allah memanfaatkan bocoran ini, ya. Kata setan juga, wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum, ya. Saya itu enggak punya kemampuan maksa kalian, saya cuma bisa ngajak saja. Kalau kalian enggak mau, saya juga enggak berdaya, ya. Maka naliya alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Tapi anehnya kenapa kamu mau saya ajak kok mau, ya. Fala talumuni, kamu jangan nyalain saya, salahin dirimu sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum, ya. Hari ini saya enggak bisa menolong kalian, kalian enggak bisa menolong saya. Ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Hari ini kami tidak bertanggung jawab, ya. Tanggung sendiri resikonya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, ya. Innadh zalimin